Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi di kelas 6 ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran. Sekarang kita berada di tema 1 subtema 3. Silahkan untuk membuka dahulu LKS tema 1 halaman 64. Halaman 64 ya. Gimana? Wah, bisa kanan kiri ya. Ya, ini subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di subtema 3 sama seperti di subtema yang lain ada 5 mata pelajaran. Yang pertama ada PKN. Oh, ini scrollnya juga nggak jalan. Yang pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai menyajikan hasil analisis. Lalu bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan seni budaya prakarya. Selanjutnya lompat kita ke halaman 66. Oh, ini scrollnya macet. Tidak apa-apa lah. Ya, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di sini ada komodo, orang utan, komodo, dan burung cendrawasih merupakan hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Ingat, hewan langka berarti hewan yang jumlahnya sedikit atau hampir punah. Punah itu hilang. Langka. Kalau langka di bahasa Jawa berarti kan tidak ada. Kalau kata langka dalam bahasa Indonesia itu artinya sedikit, atau dalam konteks hewan, maksudnya dalam tema hewan ini berarti hampir punah, terancam punah gitu. Hewan-hewan langka tersebut terancam punah karena seringnya dilakukan penangkapan dan perburuan hewan secara liar. Selain itu, kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan liar dan pembakaran hutan membuat banyak satwa kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa sebagai tempat melindungi dan melestarikan hewan-hewan tersebut. Hewan, ya bacalah teks berikut dengan sesama. Yuk dibaca bersama-sama. Hewan yang terancam punah dan dilindungi judulnya. Hewan Indonesia merupakan negara yang memiliki jenis flora dan fauna yang beragam. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Namun sejumlah hewan-hewan langka di Indonesia terancam punah akibat ulah yang tidak bertanggung jawab yang memburu secara liar dan merusak habitat aslinya. Hewan yang mendekati kepunahan sebagai berikut. Nah, ini ada hewan-hewan yang langka atau yang hampir punah atau mendekati punah atau terancam punah. Langka itu hampir tidak ada atau hampir punah ya. Yang pertama orang utan, bukan orang hutan tapi orang utan, tidak ada hanya langsung. Orang utan adalah salah satu jenis kera besar dengan panjang dan dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat. Nah, kita cari gambarnya saja ya. Semoga internetnya sedang lancar. Orang utan. Nggak bisa load. Ya, ternyata masih sama. Lalu ada ya, ini makanannya dedaunan, kulit pohon, bunga, dan beberapa jenis serangga. Buah-buahan juga ya. Orang hutan dapat bergerak cepat dari pohon ke pohon. Berarti ini termasuk apa? Seperti kera pada umumnya ya. Oh, copot sih. Mana ini? Enggak ada. Sutimara 1.
Ya, banyak orangutan yang diburu oleh manusia dan banyak juga tempat hidup orangutan yang sudah dirusak oleh aktivitas manusia demi keberlanjutan ekosistem. Sudahlah karena itu enggak ada. Lalu ada komodo. Bisa dicari sendiri ya nanti ya di komodo. Ini internetnya sedang rusak. Adalah spesies kadal yang merupakan satwa asli Indonesia. Di Indonesia, komodo hanya ada di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, dan Pulau Padar. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang panjangnya mencapai 3 meter. Komodo mampu mengendus mangsanya dari jarak 9 km. Waduh, berarti bisa jauh sekali itu ya. Komodo adalah hewan karnivora. Karnivora berarti pemakan daging. Ada herbivora, ada karnivora. Herbivora pemakan tumbuhan. Aktivitas hewan ini seperti berburu di siang hari dan beristirahat pada malam hari. Berarti bukan hewan nokturnal. Kalau nokturnal kebalikannya, aktifnya di malam hari. Makanan kesukaan komodo adalah babi hutan, rusa, kijang, ikan, dan kerbau. Wah, enak-enak sekali ini. Komodo memiliki lidah yang panjang dan berwarna kuning serta bercabang. Fungsi lidah adalah untuk mendeteksi rasa, mencium, dan membantu navigasi atau penunjuk arah walaupun dalam keadaan gelap. Komodo memiliki air liur yang berbahaya dan mengandung banyak virus dan bakteri. Fungsi dari air liurnya adalah untuk melumpuhkan hewan buruan sehingga menjadi lemas dan mati. Nah, jadi hati-hati jika melihat komodo. Cuma di sini kan nggak ada. Ya misal kalian pergi ke Pulau Komodo, Pulau Gili atau Pulau Motang. Lalu ada harimau Sumatera. Sekarang ini total populasi harimau Sumatera tidak lebih dari 300 ekor. Harimau Sumatera 300 ekor dibandingkan dengan populasi atau jumlah manusia di Indonesia yang berjumlahnya 250 juta. Itu data tahun 2010. Sekarang 2020, berarti 10 tahun yang lalu. Nah, berarti hanya sedikit sekali 300 ekor harimau Sumatera, manusia di Indonesia 250 juta. Menurut WWF World Wide Fund for Nature, jenis harimau ini merupakan salah satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup sampai sekarang. Harimau Sumatera tergolong dalam kategori fauna kritis atau hewan langka yang terancam punah. Ciri khas dari harimau Sumatera ialah memiliki warna kulit yang paling gelap dibandingkan semua jenis harimau, yaitu warna kuring kemerah-merahan dan oranye tua. Ciri khas lainnya adalah ukuran tubuh. Harimau ini cenderung lebih kecil dibandingkan subspesies harimau yang masih hidup sekarang ini. Harimau memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang sangat tajam dan membuatnya menjadi pemburu efisien. Harimau Sumatera berburu pada malam hari. Mereka memakan apapun yang dapat ditangkap seperti babi hutan, rusa, dan kadang-kadang unggas atau ikan. Pokoknya daging karena karnivora. Jumlah harimau Sumatera semakin sedikit karena terus-terusan diburu. Hal itu tidak lepas karena adanya permintaan kulit harimau yang banyak. Hal ini menyebabkan harimau semakin sedikit jumlahnya dan menjadi punah. Lalu ada macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa atau macan kumbang adalah spesies dari macan tutul yang hanya ditemukan di hutan tropis, pegunungan, dan kawasan konservasi Pulau Jawa. Dibandingkan dengan macan tutul lainnya, macan tutul Jawa berukuran paling kecil dan mempunyai indera penglihatan dan penciuman yang tajam. Macan kumbang memiliki bulu seperti warna sayap kumbang yang hitam mengkilap dengan bintik-bintik gelap berbentuk kembangan yang hanya terlihat di bawah cahaya terang. Kucing besar ini termasuk salah satu binatang yang pandai memanjat dan berenang. Ini berbeda dengan harimau. Kalau macan tutul Jawa atau macan kumbang lebih terampil dalam memanjat. Ya, harimau bisa memanjat tapi tidak seterampil macan tutul Jawa. Karena memang ukurannya kecil. Kalau harimau itu kan besar. Macan tutul Jawa adalah binatang karnivora yang memangsa buruannya seperti kijang, monyet, ekor panjang, babi hutan, kancil, surili, dan lutung hitam. Kalau di daerah Jawa yang masih sudah perkotaan sudah tidak ada ya macan tutul Jawa. Kalau ke hutan-hutan atau di konservasi alam masih ada, cuma jumlahnya sedikit.
Lalu ada jalak Bali. Jalak Bali merupakan salah satu burung cantik asli Indonesia. Burung dengan warna bernama ilmiah Leucopsar rothschildi. Ini memiliki habitat asli di sekitar Bali. Ciri yang paling terlihat dari burung jalak Bali adalah warna bulunya. Sebagian besar tubuhnya didominasi dengan bulu berwarna putih bersih yang memikat. Ya, putih bersih lah ini uh, apa menjelaskan bahwasanya indah sekali. Ya intinya burungnya putih. Kecuali pada bagian bulu ekor dan ujung-ujung sayapnya yang memiliki warna hitam. Jalak Bali memiliki mata yang berwarna coklat tua. Sekitar kelopak matanya terdapat pada bagian yang tidak berbulu dengan warna biru tua yang sangat khas. Jalak Bali memiliki beberapa helai bulu jambul yang indah. Jambulnya ini kayak. Jalak bulu jambul yang indah. Baik pada jenis kelamin jantan maupun betina. Jambul ini akan berdiri tegak dan terlihat jelas apabila burung tersebut sedang berkicau. Namun jambul ini sesekali coba lihat. Sesekali diperlihatkan walau tidak sedang berkicau. Jalak Bali memiliki sepasang kaki yang kekar untuk berdiri tegap untuk mencengkeram mangsanya ya. Kakinya berwarna abu-abu kebiruan dengan 4 jari. Satu di belakang dan 3 depan, berarti seperti ayam ya. Iya kan. Jalak Bali memiliki paruh berbentuk runcing dengan panjang kira-kira 2 sampai 5 cm. Dengan bentuk yang khas pada bagian atas paruh terdapat bagian yang meninggi dan memipih secara tegak. Burung kalau paruhnya panjang itu berarti suka memakannya itu ulat atau hewan-hewan kecil. Kalau burungnya yang lebih pendek kayak burung pipit itu lebih kebanyakan biji-bijian di alamnya maksudnya. Lalu ada badak Jawa. Badak Jawa memiliki tubuh yang kekar, kaki yang relatif pendek dibandingkan dengan panjang, dan tinggi badak menjadikan badak tidak mudah dijatuhkan. Ya siapa juga yang mau menjatuhkan badak ya. Badak Jawa memiliki warna abu dengan tekstur kulit yang tidak rata dan berbintik. Badak Jawa memiliki termasuk ke dalam golongan hewan mamalia. Mamalia apa? Hewan yang menyusui dan melahirkan atau vivipar. Badak betina memiliki kelenjar susu sebagai sumber makanan untuk anaknya. Pada bagian kepala badak jantan terdapat cula dengan jumlah 1. Kalau badak pada umumnya itu culanya 2. Fungsi cula pada badak ini untuk melindungi diri dari serangan musuh, untuk merobohkan pohon atau tunas sebagai makanannya, dan untuk tanda kekuatan badak dari badak lainnya, khususnya bagi badak jantan. Salah satu fungsi dari kulit badak Jawa yang tebal adalah untuk pertahanan diri. Ini kulitnya keras, tebal sekali ini. Lalu ada anoa. Ialah hewan khas Pulau Sulawesi yang dapat dijumpai khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Binatang yang dikelompokkan sebagai hewan langka ini telah berada di ambang kepunahan semenjak tahun 1960, bahkan Pak Guru saja belum lahir. Diprediksi sekarang ini jumlahnya tidak kurang dari 5.000 ekor di alamnya. Ancaman kepunahan ini tidak terlepas dari kegiatan masyarakat yang sering memburunya. Biasanya manusia memburu hewan ini untuk diambil kulit, tanduk, serta daging. Serta secara umum terdapat 2 jenis anoa, yakni anoa dataran rendah dan anoa pegunungan. Kalau next itu mana? Bisa. Ya, sekarang kita lanjut ke halaman berapa? 69. Ya, di 69 ini bacaan ikut serta dalam pelestarian hewan dan tumbuhan. Keberadaan tumbuhan dan hewan sangat diperlukan oleh manusia. Hampir semua kebutuhan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan.
mulai dari makanan, pakaian hingga berbagai peralatan rumah tangga. Ya, makanan ya padi atau kemarin kurban ya daging sapi, daging kambing. Berbagai spesies hewan dan tumbuhan banyak ditemukan di hutan Indonesia. Keberadaan berbagai jenis spesies ini harus dilestarikan. Pelestarian makhluk hidup bukan tanggung jawab pemerintah saja, namun kita sebagai manusia dan makhluk Tuhan harus ikut menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungannya. Jangan dirusak. Tapi kalau di sini kan apa ya? Eh, karena memang termasuknya daerah perkotaan, tidak tidak hutan loh maksudnya. Maka perusakan lingkungan itu masih jarang. Mungkin cuma membuang sampah di selokan atau ya paling cuma itu, atau membuang sampah sembarangan. Tapi kalau kalian pergi ke pulau yang banyak hutannya seperti Sumatera, Kalimantan, itu yang namanya perusakan lingkungan itu masif atau besar sekali. Karena itu penebangan berhektar-hektar. Bahkan penebangan hutan itu lebarnya lebih dari Desa Sudimara. Malah kecil itu ya, Desa Sudimara jika dibandingkan penebangan hutan yang terjadi di Kalimantan atau Sumatera. Jika kalian tidak sering membaca berita, biasanya ada kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu biasanya bisa terjadi memang karena cuaca iklim yang sedang panas, atau bisa juga dilakukan untuk pembukaan lahan untuk sawit maupun sawah. Nah, karena hutan dibakar dan itu gede sekali yang dibakar, terjadilah kerusakan lingkungan. Nah, untuk di daerah sekitar desa kalian menjaga lingkungannya cukup tidak membuang sampah sembarangan ya, sering menyapu halaman. Nah, itu termasuk menjaga lingkungan. Kalau penebangan pohon secara liar belum ada. Paling penebangan pohon satu atau dua buah untuk dijual ya itu masih wajar, masih tahap wajar. Apa saja yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan lingkungan hidup? Kita mulai dari lingkungan kecil, misalnya rumah atau tempat tinggal, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah ini, pemeliharaan hewan tertentu oleh pribadi, misalnya memelihara orang ini enggak usah. Ini untuk orang kaya saja, karena ini perlu izin dan nanti, nah pokoknya belibet kalau memelihara hewan langka lah. Malah ditangkap kalau ini, ya. Tidak boleh ini, tidak boleh. Ya memelihara kucing saja. Pemeliharaan hewan langka baiknya diserahkan kepada lembaga yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan, misalnya kebun binatang, Batu Raden misalkan. Masih buka ya enggak ya Batu Raden? Belum. Terakhir ke sana itu Pak Guru SMP ya, apa SMP? Lalu ada memperbanyak jenis hewan tertentu yang boleh dilakukan pada hewan yang biasa kita gunakan sebagai sumber makanan, misalnya berternak ayam atau sapi. Kesadaran manusia akan pentingnya keseimbangan alam sangat diharapkan dalam usaha pelestarian makhluk hidup. Perburuan liar yang dilakukan untuk menangkap hewan harus dihindari dan didukung dengan cara tidak membeli hewan langka dan bagian-bagian hewan tersebut. Nah, biasanya kan kalian melihat ada orang yang membawa bedil, senapan angin. Itu kalau di sini paling berburunya itu bajing atau kelelawar biasanya. Nah, kalau di luar sana di hutan yang masih hutan-hutan, misalnya hutan Jawa atau hutan di Sumatera, itu berburunya wah bahaya-bahaya sekali, hewan-hewan langka pokoknya yang berdaging diburu semua. Lalu nah ini kesimpulan dari bacaan ini apa? Buatlah kesimpulan dari bacaan, ikut serta dalam pelestarian hewan dan tumbuhan dengan menggunakan kata baku, kumpulkan hasilnya kepada gurumu. Nah, berarti nanti adik-adik membuat kesimpulan dari
bacaan ikut serta dalam pelestarian hewan dan tumbuhan. Kesimpulannya 1, 2, 3, 4, maksimal 4 kalimat. Berarti kalimat 1 titik, kalimat 2 titik, kalimat 3 titik, kalimat 4 titik. Nah, tidak boleh lebih dari 4 kesimpulannya. Nanti ditulis di buku tulis, lalu difoto kirimkan. Tulisannya yang yang pelan-pelan saja biar bagus. Lalu lanjut kita ke halaman 69 masih. Ini ada politik negara ASEAN. Asia Tenggara atas Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Adanya terdiri, ini kurang kata terdiri. Asia Tenggara terdiri atas itu. Adanya keinginan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera, membuat beberapa negara di Asia Tenggara bekerjasama mendirikan perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang disebut ASEAN. Hubungan dengan negara tetangga didasari oleh rasa saling menghormati dan menghargai. Sejak dulu, suku-suku dan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara memiliki hubungan yang dekat. Kedekatan hubungan tersebut disebabkan oleh kedekatan wilayah masing-masing bangsa. Selain itu, bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara berasal dari 2 rumpun ras yang berdekatan. 2 rumpun ras tersebut rumpun Indo-Cina dan rumpun Melayu. ASEAN adalah singkatan dari, nah ini ASEAN itu apa sih? Association bacanya Association of Southeast Asian Nation. Asosiasi Asia Tenggara. Southeast itu negara, Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara. Asosiasi Negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Wah, lama sekali ya. Belum 2000 aja nih, di Bangkok, Thailand. Bangkok itu apa namanya? Kapital apa sih bahasa Indonesianya? Ibu kota negara Thailand. Pembentukan ASEAN dipelopori oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, yang sekaligus menjadi anggota ASEAN. Pada proses penandatanganan dilakukan dalam satu perjanjian yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Prinsip utama dalam kerjasama ASEAN adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan. Equality tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Negara-negara anggota ASEAN sepenuhnya memiliki kedaulatan ke dalam maupun keluar musyawarah atau consensus and consultation, kepentingan bersama, common interest, dan saling membantu, solidarity. Dengan semangat ASEAN merupakan ciri kerjasama ini. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara tentu memiliki kesamaan tujuan untuk kepentingan bersama. Bentuk hubungan kerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara meliputi hubungan di bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta fungsional. Berikut contoh keadaan politik 2 negara anggota ASEAN. Nah, ini ada negara anggota ASEAN 2 yang sebagai contoh. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Monarki ya kerajaan lah katanya. Tapi kerajaan itu ada 2, ada ini monarki absolut, ini raja dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Beda dengan Malaysia atau Inggris atau Jepang, itu monarki tapi monarki kerajaan tapi tidak absolut, karena untuk kepala pemerintahannya itu dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Ya. Jadi kebanyakan kalau seperti Inggris, Jepang, Malaysia, rajanya itu kebanyakan untuk seremonial. Untuk membuat undang-undang hukum dan lain-lain dikerjakan oleh Perdana Menterinya. Beda ya. Kalau ini absolut, ya raja, ya sing perintah. Gitu. Pokoknya kerajaan yang tradisional atau zaman dulu itu seperti itu.
Nah, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri. Wah, banyak sekali. Sultan Hasanal Bolkiah dengan gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15. Ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei Darussalam. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri. Brunei Darussalam juga merupakan negara kesatuan di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi. Selain itu, Brunei Darussalam menganut kesultanan konstitusional yang artinya kekuasaan kesultanan dibatasi oleh undang-undang dan konstitusi. Brunei Darussalam adalah negara yang tidak memiliki dewan legislatif. Pada September 2000, tahun 2000 ya, Sultan Brunei Darussalam mengadakan sidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan sejak 1984. Dewan parlemen yang dibentuk ini tidak memiliki kuasa lain selain menasehati sultan. Pemerintah di negara ini ditentukan mutlak oleh sultan. Dengan demikian, Brunei Darussalam menjadi salah satu negara yang memiliki politik paling stabil di benua Asia. Ya, karena rajanya langsung yang menindak. Kalau pemerintahan Indonesia kan presiden dibantu menteri, lalu ada DPR, ada MA. Itu kan satu apa namanya ya? Satu tingkatan. Jadi tidak ada namanya presiden, bawahnya DPR itu tidak ada. Adanya itu satu garis Mahkamah Agung, pokoknya Mahkamah Agung, presiden, DPR itu setara. Jadi presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR tidak bisa membubarkan presiden. Kalau di Brunei Darussalam paling tinggi ya sultan, bawahnya itu tidak ada yang setara dengan sultan atau rajanya begitu. Makanya di sana paling stabil yang nggak ada yang berani. Kalau di sini kan saling tidak, karena ada banyak lembaga makanya kurang kondusif gitu. Ya ada baiknya ada buruknya. Lalu yang kedua ada negara Filipina. Pemerintah Filipina mengikuti pemerintahan Amerika Serikat. Filipina ditata sebagai sebuah republik dengan presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi dalam angkatan bersenjata. Sama ya seperti Indonesia. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun. Kalau Indonesia 5 tahun. Yang berwenang untuk memiliki dan mengepalai kabinet. Ini pemilihan selanjutnya tahun 2024 ya. 2024 pertengahan lah atau akhir ya. Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua bagian, yaitu Kongres yang terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan. Keduanya dipilih melalui pemilu. Ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun di Senat, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri tidak lebih dari 250 anggota Kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh Mahkamah Agung yang memiliki seorang ketua Mahkamah Agung sebagai kepala dan 14 hakim agung, semuanya ditunjuk oleh presiden. Gajinya besar sekali ini Mahkamah Agung. Lebih tinggi dari presiden. Filipina merupakan anggota aktif dari PBB sejak penerimaannya pada 24 Oktober 1945. Filipina juga merupakan negara pendiri ASEAN, anggota aktif dalam APEC dan Uni Latin, serta anggota dari Grup 24. Filipina merupakan sekutu Amerika Serikat tetapi juga merupakan anggota dari gerakan non-blok. Agak aneh sebenarnya, non-blok tapi juga ikut NATO. Nah itu untuk pembelajaran 1, silakan kalian untuk mengerjakan latihan pembelajaran 1 dan latihan pembelajaran di halaman 71 dan 72. Sekarang kita berlanjut ke pembelajaran 2. Ini besarkan naik. Penerapan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Ada berapa sila? 5. Panca itu 5, sila itu dasar. Ada 5 dasar. Ada yang lambangnya, sila pertama lambangnya bintang, sila kedua lambangnya mata rantai, sila ketiga pahanya
apa? Pohon beringin. Sila keempat lambangnya kepala. Banteng sila kelima lambangnya padi dan kapas. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Contoh sikap yang mencerminkan sila Pancasila, menghormati antar umat beragama, menjalankan perintah agama sesuai agama yang dianut. Jadi kalau kalian sholat, kalau kalian bersedekah, zakat, haji, itu termasuk sikap yang mencerminkan sila Pancasila, sila pertama. Kalau kalian Islam, kalau kalian ada yang misalkan Kristen, pergi ke gereja setiap Senin atau Senin dan Kamis, atau apa sih? Saya kurang paham kalau Kristen. Itu termasuk mencerminkan sila pertama Pancasila. Lalu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Contohnya mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan, mengembangkan sikap tenggang rasa. Lalu ada persatuan di Indonesia, sila ketiga. Bangga dan cinta terhadap tanah air, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Untuk sila keempat, yang pertama mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu ada menghargai hasil musyawarah. Lalu ada yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, sikap yang mencerminkan yaitu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu tadi sikap-sikap yang mencerminkan kelima sila dalam kehidupan sehari-hari. Oh, besar. Nah, ini pas. Lalu di halaman 73, seni patung. Seni patung merupakan cabang seni rupa yang berwujud 3 dimensi dengan proses penciptaan menggunakan teknik pahat. 3 dimensi itu berarti bisa digenggam lah gampangannya. Kalau 2 dimensi kan tidak bisa. 2 dimensi kan digambar. Ini contoh 2 dimensi ini gambar kan. Tidak bisa digenggam gambarnya, ya hanya di sini. Tapi kalau 3 dimensi, misalkan ini patung kan bisa digenggam. Sederhananya seperti itu. Nah, ini ada proses penciptaan menggunakan teknik pahat, teknik modeling, atau teknik casting. Bentuk yang dihasilkan bisa berupa freestanding objek yang berdiri sendiri, yang bisa dilihat dari berbagai sudut, ada relief atau terkait dengan lingkungan. Contohnya di candi-candi itu, jalan-jalan ke Candi Borobudur atau Prambanan untuk melihatnya. Jenis-jenis media yang dipakai adalah tanah liat, lilin, ini termasuk yang lunak. Lalu ada batu, logam, ini yang keras. Ada kain, kayu, gips, karet, juga lunak, dan benda temuan, found object. Bahan-bahan tersebut dipahat, dibuat model, dibentuk, ditempa itu dipukul. Kalau kalian pergi ke yang bisa membuat apa gaman, apa bahasa Indonesianya, belati atau arit, nah itu ditempa, ting ting ting, dipukul-pukul kalau lagi panas-panasnya. Dicetak, dilas, dijahit, dikumpulkan dan digabungkan. Berikut urian mengenai teknik dan proses pembuatan patung dari tanah liat. Kalau kalian menemukan tanah liat, boleh dibuat menggunakan teknik yang ini. Ada yang pertama teknik pembuatan patung tanah liat. Ada 5 teknik: pijat, pilin, slab, cetak, dan putar. Adapun alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan tanah liat sebagai berikut. Ada 4 ya, Pak ya. Bucir adalah alat bantu untuk membuat patung dari tanah liat, biasanya terbuat dari bahan kayu dan kawat. Panjangnya antara 10 sampai 15 cm. Meja putar, ada cetakan dari bahan gips, lalu ada sendok adonan terbuat dari besi dan kayu. Lalu ada proses pembuatan patung. Nah, setelah tadi ini ada prosesnya. Sebelum membuat patung dengan teknik bucir, kalian harus menyiapkan bahan lunak yang akan digunakan serta alat-alat bucir seperti sudip, pisau, tali pemotong, roll penghias, serta alat pendukung lainnya. Proses pembuatan patung dengan teknik bucir sebagai berikut. Ini ada berarti berapa ini? Berarti 9. Siapkan tanah liat. Yang pertama siapkan tanah
lihat. Lalu siapkan alat bantu butsir dan air. Siapkan meja putar jika ada. Siapkan gambar rancangan patung. Tempatkan tanah liat di atas meja putar sedikit demi sedikit. Pijat-pijat hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Jika bahan kurang bisa ditambah, sebaliknya apabila berlebih bisa dikurangi. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan penghalusan. Nah itu setelah patung selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah mewarnai patung secara tujuan. Mewarnai patung yang sudah dibuat sebetulnya hampir sama dengan mewarnai sebuah gambar, yaitu agar hasil patung yang dibuat menjadi lebih bagus. Nah setelah itu kalian buka halaman 74, lalu kerjakan latihan pembelajaran 2 ya. Ini semuanya berarti sampai isian yang atas di halaman 75. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.